Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan, sabda Tuhan untuk kita dalam ibadah siang hari ini tertulis pada kitab 1 Yohanes pasal 1, diawali dari ayat 1 hingga pasal 2 ayat yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita ikuti di tempat kita masing-masing apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah
pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita cukup mengenal dan cukup memahami dengan baik apa yang disebut dengan pemahaman tentang hukum genitas. Induknya ada DNA. Sebut saja kalau misalnya seorang pemimpin besar yang sangat otoriter, yang memiliki gaya hidup yang sangat kejam, bengis, maka setelah dia mengakhiri pemerintahannya atau kuasanya, orang-orang kemudian memiliki atensi yang kuat untuk menyelidiki, setidaknya ingin tahu mengapa watak orang seperti ini begitu bengis dan kejam. Apa sih di balik itu? Kemudian orang membaca yang tersirat dan tertulis, menyelidiki dan menelusuri jejak-jejak sejarah, footstep, langkah-langkah yang ada dalam kehidupannya. Mereka mungkin akan mengunjungi tempat dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan. Kemudian bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengenalan yang baik terhadapnya. Dan setelah melakukan pengumpulan data dan menguji itu sebagai sebuah riset, kemudian mencoba untuk mengumpulkan dan mencari metode apa, pendekatan-pendekatan apa yang dipakai. Lalu mereka mungkin akan menyimpulkan, wah pantas kekejaman dan kebengisannya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Waktu dia kecil, rupanya dia sering diperlakukan dengan kasar, bahasa-bahasa yang menjatuhkan, bahasa-bahasa yang tidak pernah mengangkat, tidak pernah memuji. Dia hidup dalam bayang-bayang ketakutan sejak dia masa kecil. Pada saat dia memiliki kesempatan, memiliki pengaruh dalam hidupnya, dia bertindak seperti seorang yang membalaskan amarah yang pernah dialami pada masa lalu. Dan itulah beberapa catatan penting dalam sejarah hidupnya yang membentuk sifat, membentuk watak, dan membentuk karakternya. Dalam perjalanan sejarah peradaban dunia ini, terutama 30 tahun terakhir ini, karena perang yang sering terjadi di Timur Tengah, beberapa penguasa yang ada di Arab Spring pernah diteliti dengan sosok-sosok tertentu. Saya tidak akan menyebutkan nama, hanya sebagai sebuah perbandingan yang membantu kita untuk memahami teks kita ini. Jadi hukum genitas itu adalah sebuah hukum yang memberikan petunjuk penting dalam hidup manusia, memahami sifat, karakter, dan watak. Bagaimana seseorang itu menghadirkan, bagaimana seseorang itu menampilkan dirinya, bagaimana seseorang itu mempersonifikasi dirinya. Tentu itu tidak lepas dari hukum-hukum genitas yang kita pahami dalam masyarakat kita. Dan dalam minggu Quasimodo Veniti, ini bagian yang penting. Setelah kebangkitan Yesus, dalam sebuah perjuangan yang begitu melelahkan dan mengerikan dengan kematian Yesus disalib, kemudian kita dihantar dalam sebuah fase yang baru, dihantar pada sebuah titik awal, dihantar pada sebuah momentum yang baru. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus, bagaimana gen kita itu bertumbuh dan berkembang dalam sebuah karakter baru, yaitu karakter Kristus.
Quasimodogeniti. Kalau kita mencoba untuk membedahnya, quasi maksudnya susu, modo itu semata-mata, kemudian geniti, gen. Ketika kita memasuki minggu Quasimodogeniti setelah pasca kebangkitan, maka kepada semua orang-orang percaya yang menikmati anugerah rahmat Tuhan yang begitu besar, yang telah membebaskan kita dari kuasa dan perbudakan dosa, membawa kita pada sebuah tahapan yang baru dalam gen Kristus, genitas yang baru yang dirawat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti seorang bayi yang harus bertumbuh dengan susu yang murni, dibesarkan, membentuk dirinya menjadi seorang pribadi atau menjadi seorang sosok yang kuat, tangguh. Dan dalam program pemerintah kita ini sering dikonstruksi dalam pemahaman-pemahaman yang dilakukan oleh apa yang disebut oleh pemerintah kita, misalnya bayi yang 5 tahun, dan ini dibuat sebuah skema program yang membantu dan mengedukasi orang tua supaya mereka memberi perhatian yang khusus pada bayi yang masih 5 tahun, karena pada pertumbuhan itulah mereka perlu diberikan nutrisi, makanan, asupan-asupan yang sehat untuk membentuk tubuh mereka yang kuat dan menjauhkan mereka dari berbagai penyakit. Genitas Kristus yang telah membentuk hidup kita dalam firman kehidupan itu yang telah diajarkan sejak dulu, katanya. Bukan hanya kami lihat, bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami pandang, tetapi juga yang kami raba, rasakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para murid-murid pada saat pasca kebangkitan Yesus. Mereka melihat bahwa fakta-fakta tentang kebangkitan itu tidak sekedar hanya sebuah cerita, tetapi sebuah realita. Sesuatu yang real disaksikan, dilihat oleh murid-murid dengan kesaksian, bahkan menunjuk tangan mereka kepada luka, bekas luka Yesus. Dan itu dicatatkan sebagai bagian yang menjadi pengajaran, yang menjadi firman kehidupan kepada orang-orang percaya dari dulu hingga sekarang ini. Dan berita itu yang terus disampaikan dari generasi pertama hingga pada saat itu. Berita itu yang dikabarkan di tengah-tengah masyarakat Batak, di tengah-tengah gereja kita, sehingga kita membentuk sebuah institusi yang disebut HKBP, karena pemberitaan tentang terang Tuhan itulah yang mengubah kehidupan kita, yang membebaskan kita dari segala kebodohan. Jadi ceritanya dulu pada saat kita masih dalam kebodohan, kita belum dalam terang Tuhan, kita belum seperti anak bayi yang lahir dan mengkonsumsi, mengasuh makanan yang murni, susu yang murni, maka kita sangat gampang disesatkan oleh pandangan-pandangan yang spekulatif, mitos-mitos. Jadi contoh dulu, kalau orang sakit kakinya pun mungkin karena penyakit gula, kalau dulu orang Batak sudah mengkonstruksi itu karena keterbatasan pemahaman-pemahaman dalam paradigma lama, maka mereka akan cepat mengidentifikasi itu dengan mengatakan imana ula-ula itu naibahe jolmadi manato, katanya ya. Padahal kakinya luka karena terlalu banyak makan gula, terlalu manis lah dia ceritanya. Dikatakan ini dibuat orang, katanya. Atau misalnya kalau ada yang lain sedikit di mukanya itu buat kau, biar jelek, biar enggak laku kau. Dibuat sianu itu, dibuat bule-bule biar kau jangan menarik bagi laki-laki lain. Wah, gampang kali. Atau kalau anak-anaknya misalnya tidak menikah, usianya sudah sangat dewasa, wah itu dicari-cari lah itu padanan-padanan yang pas dengan dunia kegelapan yang masih dipahami dan dihidupi oleh orang Batak pada waktu itu. Aimatong, alani songorondo, dulu ada begini, waktu opungnya begini dan segala macam. Dicari-cari lah opungnya. Itulah dulu opungnya sih nggak percaya, katanya.
Diingat-ingat ya, suduk patuluhon, rodi suduk pawapaton. Ya, karena ada dalam doa pengampunan dosa kita itu ya. Padahal nggak dicatat bagian belakang ya. Bagian yang sangat penting juga untuk diingat. Pinoparnya kena bersyukur. Orang yang benci kok. Kalau nggak benci ngapain? Diurut-urut sampai opungnya segala macam. Sepertinya kita masih masuk ke dalam dunia kegelapan. Bahwa orang-orang percaya itu masih dirasuki oleh apa yang disebut dengan kutuk. HP dan adong dikutuk yalak Kristenate. Dan hari ini Yesus melalui firman Tuhan mengajak kita dalam terang firman kehidupan itu yang diberitakan, dikabarkan itu. Itulah yang menguatkan, membangun satu pandangan Kristiani kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Itulah yang menjadi pijakan awal, fajar pengharapan baru bagi kehidupan kita. Supaya kita tidak takut, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan itu. Kita harus hidup dalam terang Tuhan itu. Sebab firman Tuhan yang mengatakan mereka yang hidup dalam terang itu, mereka akan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Allah Bapa dan Allah Anak, persekutuan dengan sesama kita. Maka akan hadir, maka akan tampak, maka suasana yang terjadi dalam kehidupan persekutuan kita, relasi antar manusia akan menjadi sebuah relasi yang sangat subur, sangat mekar dengan persahabatan, saling mengampuni dan saling menolong, saling menguatkan dan meneguhkan, bertolong-tolongan. Bahkan sebuah model persekutuan yang ditunjukkan oleh jemaat pertama yang tercatat dengan baik di Kisah Para Rasul 2, di mana jemaat-jemaat bukan hanya berkumpul setiap saat, mereka bahkan makan bersama, membangun spirit kebersamaan itu. Dan tidak itu saja, mereka tidak hanya bersukacita dalam hal-hal yang menggembirakan dalam kehidupan, tetapi bahkan mereka saling membantu. Dan yang lebih ekstrim dalam tradisi persekutuan gereja mula-mula, harta bersama adalah harta milik kumpulan atau komunitas itu. Dan ini ciri yang kuat dari gereja mula-mula itu, di mana orang tidak pernah merasa diabaikan, orang tidak pernah merasa mereka ada di pinggir, mereka tidak seperti di feri-feri, sudut atau pinggir-pinggir dari sebuah susunan masyarakat atau kelompok. Mereka tidak menjadi out group, tapi mereka menjadi in group, bagian yang inheren, bagian yang melekat di dalam kehidupan bersama. Itu sebabnya jemaat itu kuat, jemaat itu tangguh, karena persekutuan mereka diikat di dalam Kristus yang telah mati, dan Kristus yang telah memerdekakan, membebaskan mereka menjadi pribadi baru dengan karakter baru. Itulah genitas Kristus itu. Hidup kita sebagai orang percaya yang telah menerima kebangkitan Yesus harus bertumbuh dalam gen Kristus yang telah memberikan pertumbuhan yang sehat bagi kita dengan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus berpijar dalam terang Kristus, terang kebangkitan itu. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Anak-anak muda, generasi-generasi baru, para pekerja-pekerja yang sedang berada dalam tahap yang penting dalam kehidupannya, jangan pernah menyerah dengan istilah udah Kristen Batak lagi. Jangan, lawan. Itu gen lama itu. Genitas yang baru mengajar kita menurut firman Tuhan hari ini. Mereka yang telah dimenangkan, dibangkitkan, dibarui dalam semangat kebangkitan Kristus itu, harus bertumbuh dalam sebuah gen yang baru, sifat, karakter, watak yang sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus adalah terang dunia menerangi hati kita, mengajak dan mengubah kita menjadi anak-anak terang yang tidak boleh kalah dengan segala kegelapan di tengah-tengah dunia ini.
Dan kadang-kadang ada mungkin orang yang sangat gampang membuat sekelompok orang tertentu supaya mereka bersikap memaklumilah, supaya mereka menyerah dengan keadaan. Udahlah, ini kan zaman edan ini, nggak bisa lah orang melakukan lagi perangai terang itu di tengah-tengah kehidupan, karena di mana-mana tidak ada lagi yang bisa diteladani katanya kan. Udahlah, kita nggak usah terlalu idealis, kita tidak perlu terlalu munafik. Sudah semua orang kok katanya. Dia mengeneralisasi, dia menyamakan semua orang itu sama, dan lambat laun Tuhan itu sepertinya tidak berdaulat dalam hidupnya. Dan inilah beberapa perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Maka sifat kompromis, sikap oportunis, sikap yang seakan-akan membiarkan semua hal secara relatif membuat kita dapat memaklumi apapun yang dilakukan sebagai dosa, dan kita mengatakan siapa lagi bisa hidup dalam terang itu, semua sudah larut dalam dosa itu. Ya betul, tapi nats kita ini mengatakan manusia yang berdosa pun datang menghampiri Tuhan, dia akan menghapus dosa kita. Dipakai di situ tadi menghapus dosa, dan dia adalah pengantara, dan dia juga pendamaian bagi segala dosa kita. Yesus yang telah membebaskan kita adalah Yesus yang mengantarai kita kepada Bapa. Jadi jangan lagi ada kata-kata yang pesimis. Kalau orang jatuh, berdosa, lemah, tidak berdaya, lalu akhirnya dia larut dengan dosa itu. Udahlah, aku nggak bisa lagi lah, udah berdosa aku, nggak bisa lagi aku diterima Tuhan itu. Kenapa nggak bisa diterima Tuhan? Dosa apapun beratnya, Tuhan itu tetap membuka tangannya dan membuka hatinya. Kita pun harus, bukan hanya tangan kita yang kita rentangkan. Open your hands, open your heart. Rentangkan tanganmu seluas-luasnya, mohon pengampunan Tuhan. Hatimu yang remuk, datang kepada Tuhan. Segala dosa-dosamu akan diampuni Tuhan. Nah, datanglah banyak orang-orang yang menyesatkan, seakan-akan tidak ada dosa yang tidak diampuni katanya ya, kecuali menghujat Roh Kudus. Itu namanya menghujat Tuhan. Itu udah tahu dia tapi dihujat, memang itu keterlaluan. Tapi kalau dosa karena kelemahan, keterbatasan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah arti kedatangan Kristus ke dunia itu. Itulah arti pengorbanan Yesus di salib, supaya kita tahu cinta kasihnya yang besar dalam kehidupan kita. Dan di Yohanes 3:16 cukup tegas, secara eksplisit Yohanes mengatakan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada pandangan-pandangan yang spekulatif, yang mengarang-ngarang, nggak bisa diampuni lagi dosamu, itu tidak benar. Firman Tuhan hari ini, dosa apapun yang kamu lakukan hari-hari ini, berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang mengampuni, pendamaian kita. Bahkan di dalam nats kita ini tadi disebut dengan pengantara. Dia akan mengantarai kita kepada Bapa, mengangkat kembali kita supaya kita kembali menjadi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya pada pasal kedua tadi, anak-anakku, hal-hal inilah yang kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi gen yang baru itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti karakter Kristus, pribadi yang hidup di dalam terang Kristus, pribadi-pribadi yang memberikan sinar kebaikan bagi semua orang. Di rumah kita masing-masing, di dalam lingkungan kita, di tengah-tengah tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Nah, apalagi yang bertetangga ini, living with neighbor katanya ya. Kita orang Indonesia ini sangat perlu ini, bertetangga yang baik. Kami
sering dulu waktu kami di perluasan Siantar, karena kami tinggal 2 tahun praktek, lapangan itu di rumah jemaat sebelum menyelesaikan studi waktu itu. Kita menjadi proyek percontohan pertama pada zaman Epurus Nababan, melihat banyaknya kritik-kritik jemaat terhadap para pelayan waktu itu yang teorinya bagus-bagus, prakteknya sangat kurang lengkap. Maka pada waktu itu mahasiswa tingkat 3-4 diwajibkan untuk tinggal di jemaat-jemaat. Mereka seperti ibarat internship, katanya internship ya. Mereka sebelum tamat dibekali dulu dengan pengalaman-pengalaman lapangan. Itulah kami. Dan kita sering menemukan dalam kehidupan warga kita, nomor tetangga, bahwa dulu herga nupari do masih neng masih haratan. Ya, jaletor bahasa nai kum binatang itu. Ya, karena gen itu, ya, hukum genitas itu, DNA-nya yang dari kampung itu masih terbawa. Kita belum membangun sebuah budaya hospitalitas itu, budaya persekutuan itu. Kalau dia cerita firman kita hari ini, persekutuan ini nakiro, persekutuan dengan Bapa dan Putra dan dengan para penginjil itu artinya kita harus membangun empati Kristiani kita kepada siapapun. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau saya mau menyerang tetangga saya, maka rumus genitas kita itu akan memanggil kita mengatakan, "Dang boy, merdosa. Sudah menang Kristus itu dalam hidupku, sudah menjadi terang. Kemarin dia udah menghapus dosa-dosaku. Suatu kulak kubei, udah saya berbeda udah tetanggaku," dia mengerem. Ada semacam imperatif moral. Jadi dalam hidup kita ini ada berbagai imperatif moral. Perintah moral itu kadang spontan. Ya contoh misalnya, saya selalu katakan waktu anak-anak udah mau kita, karena bapak kita diajak, "Kau percuma anak pendeta kau." Itu nama bapakmu itu, apa tahu pendeta itu? HKBP itu, tujak karosi, balik pendeta katanya. Sambil dibuat nama bapak kita ini diinjak lagi, Kak. Kalau kita masih dalam perangai-perangai yang lama itu, bukankah dunia kegelapan itu akan langsung keluar secara spontan dan kita mau menghantam dongat tahun nanti. Jadi maka di zaman dulu, di zaman Epurus Nababan, beliau setelah memimpin HKBP mengatakan bahwa beliau mengkonstatir, kira-kira menganalisis dan membuat itu sebagai sebuah prognosis awal, ya semacam dugaan bahwa memang orang Batak ini perlu diinjili sampai ke bawah sadar. Alatiki perlu kami holan hata baraksi doh luar belum berbeda. Kemakmu babanya mam binatang dua. Wah, gimana enggak terturunkan itu hukum hereditary penurunan sifat itu kepada siapa? Kepada anak itu. Jadi mulut saya lebih berbahasa kebun binatang, maka gennya itu belum diperbaiki dalam gen Kristus. Jadi melalui minggu hari ini Quasimodo Geniti, asupan mana yang harus memengaruhi, membentuk, mengubah sistem nilai hidup kita, yaitu Kristus yang telah bangkit itu. Mari kita mendengarkan firman kehidupan itu. Itulah yang paling rajin kita dengar. Kalau boleh, karena sekarang masih semarak, udah habis ya di televisi acara-acara pemilihan presiden dan ada ada perselisihan dan lain-lain. Saya sekarang udah kembali lagi memutar channel Indonesia karena kemarin terlalu banyak perdebatan-perdebatan yang saya sendiri tidak cukup sanggup, karena semua saya cintai. Jadi saya tidak sanggup melihat satu dipermalukan atau satu dikesampingkan dan satu direndahkan. Songona cik dua teh pakilalaan. Iko soni mainak kita. Kalau ada orang atau sahabat teman kita yang
dipermalukan, bahkan dibuli dengan habis, kita harus merasa, oh dia adalah bagian dari diriku. Itulah persekutuan Kristiani yang dikatakan dalam nats kita ini. Epistel tadi sudah kita baca, yaitu Mazmur 133. Itu tentang persaudaraan sejati, dikorelasikan dengan nats kita ini, mengajar kita apa arti sebuah persaudaraan sejati dalam kehidupan manusia. Ketika mereka boleh duduk bersama, boleh berbicara, itu maksudnya. Belum nggak masih dalan, udah nggak bisa lagi apa bersaudara, satu ke belakang, satu ke muka. Kalau diusulin ini amat, pola katana dok, ini katanya udah langsung apa mengkritik. Kita harus mendengar dulu dengan baik, duduk bersama, kemudian memahami dengan baik. Jangan terus mengambil kesimpulan. Nah, itu makanya seringkali sebuah peristiwa dicatat dan ditafsirkan dengan berbeda-beda. Misalnya, berdalam mahitan noni dalan anak teh, wih kacau tadi, ngeri tabrakan itu inna HP, kolanna masih tobo masongonido, sahak berita, ada yang meninggal, kayaknya sih, kayak nama tongate, ada, kayaknya sih ada tadi katanya. Yang ini diberitakan lagi ada yang meninggal loh. Berapa orang nggak tahu sih, tapi kayaknya korbannya lumayan nama tongkan, karena lumayan ini bahasa abstrak. Kayaknya ini pun bahasa abstrak. Jauh nang saya membaca abstraksi tadi, kita gambarkan, deskripsikan sebuah peristiwa itu apa adanya. Itu melatih kita mengabarkan sesuatu dengan baik. Tadi pada kebaktian jam 5:30 setelah ibadah, karena saya tadi khotbah pagi, cerita-cerita taring tu sifat watak karakter tiki makubasi kami di California. Saya membandingkan anak Indonesia dengan anak bule, padahal udah sama-sama citizen Amerika, tapi beda karakter dan sifat. Mulu anak Indonesia gereja misalnya ulu segau tatok ibadah ilam ya apa sih main dato. Eli mula bulion, tolanin na toraro anak naik. So, kita lihatlah misalnya ini, kita kan sering ngumpul-ngumpul dulu, barbekyuan namanya. Jadi masak-masak bakar-bakar lah, karena sekali seminggu aja banyak ketemu. Jadi kalau udah ketemu minggu itu, baru siang kebaktian. Setelah itu selesai semua kita membersihin gereja, lalu kujulupaya sodohami. So pedita iba, ya saya memang in charge, yang paling belakangan harus meninggalkan gereja. Mencek semua, enggak ada yang tinggal makanan, cek semua enggak bauan masakan Indonesia dan lain-lain, karena gereja itu besok dipakai karena ada sekolah juga di situ. Ya meskipun kita sering dikomplain, si patah mau nama bukus si panganon laus tadi dia. Di gereja ala bulan atong etor bauan nate. Komplain itu ditulis deh, dang ibani rohana itu ribawa deh. Pastor Siregar ya. Itori ibai mayoma catatan saya ada 2 tulu. Jadi kalau kita udah selesai, kita biasanya ngumpul, ganti-gantian lah di rumah siapa, nongkrong, karena kan rasa kesepian itu ada ya di negeri orang. Masih pingin apa? Kumpul, mabakari jaga lo manang na, mabakari ikanon. Jadi mulai memangan akadak dan akon, mulu halak buleon, tertik do mangan ate, karena dari awal mereka sudah dilatih makan di mana. Di tempatnya sendiri, dan lujo songon ina ni halak batakon lau tusani lujung anak nete lau tusani lujung lau tusan barang tak terlatih betok. Sifat dan karakter itu tidak terbentuk karena dia membiarkan naluri anak itu yang diikuti. Dia mulai bulet tong imejai dari mana sebuah pendahan ini nggak masalah bagi dia, itu tidak perlu ya. Protokol seperti itu tidak perlu. Hal-hal teknis seperti itu bagi mereka itu nggak perlu. Yang penting apa? Esensi. Sesuatu yang substansial bagi anak itu. Dia dilatih bahwa makan jam segini harus makan sendiri, tidak perlu harus selalu disuapi. Baujung natong gurang mainan ni halak batak, dak kay bisa angay lujung-lujungin aking. Ise mana mangalangin danau jarina. Akay na ni halak batak mak. Asimarwa sipatan ade bagabe
Tabba matimbangan na ti alam langi si panganon ni anak kon naon. Nah ini soal karakter, pembentukan sifat. Kok beda ya? Saya lihat misalnya dua aja contoh itu tidak sama karena pertumbuhan watak dan sifat itu tidak dilatih dengan cukup konsisten. Sifat ama yang dibedai, sifat ama tegas, alai sifat ama ni pasti usiu kake. Ya bang, usiu kena kena. Ujungnya gak bilang marni yang mat tumbuhin aja teh. Ay terus usiu kika, usiu mau terus. Akhirnya tidak ada pendidikan nilai yang diingat oleh anak itu dengan baik. Dan nama dok salah kita hanya tu contoh ni turpuk tau donaking. Jadi orang Kristen itu tadi diingatin. Kalau membentuk karakter yang baru harus karakter Kristus itu. Bahwa dia adalah terang mengalahkan kegelapan. Jala kegelapan itulah yang dikalahkan dalam kebencian. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat dan penguasa Romawi. Sesungguhnya yang paling banyak berkolusi adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sepertinya kehilangan panggung yang telah lama mereka dominasi. Mereka menganggap bahwa wibawa mereka sedang berkurang karena kehadiran Tuhan Yesus ini. Lalu mereka melakukan cara apapun. Nah penting mati manianon na ginoran Tuhan Yesus onate supaya mereka. Tapi Yesus justru memberikan satu terang bagi peristiwa itu, bahwa dia mengalahkan kuasa maut. Dia tidak melakukan perlawanan dengan menunjukkan kuasanya. Aibodo benunah kuasonate mangalui sude, tapi justru dengan pengorbanan itu, dengan penghapusan dosa itu supaya hidup kita dimerdekakan. Asa bernilai donguluta, supaya berartinya hidup kita. Kenapa kadang-kadang orang tua itu tegas kepada anak-anak? Kepada orang tua itu zaman dulu berlubang-lubang pun pakaiannya, tetap dia pergi beraktivitas bisnis untuk memperjuangkan anaknya. Karena apa? Dia mau supaya anaknya itu bernilai, hidupnya berharga. Dan begitulah Yesus itu. Mati bani silangi, dia mati di kasar supaya hidup kita bernilai dan bermakna. Hidup kita bersandar pada firman kehidupan. Di mana kita iso ngolu sisa liling-lilingnya. Karena kita dicintai, dikasihi. Dosa apapun bahkan tadi dikatakan dalam nas kita ini. Ada penebus kita, ada perantara kita, pendamaian bagi kita yaitu Yesus Kristus. Karena itu syukurilah dan jadikanlah Kristus padananmu dalam hidup yang membentuk, menyusun kembali menjadi komposisi utama dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan kita Yesus Kristus itu. Itulah yang menjadi asupan rohani yang membentuk kehidupan kita, sehingga kita terbentuk menjadi karakter Kristus yang boleh memberikan keteladanan, memberikan terang di tengah-tengah seluruh keberadaan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya terang Kristus dan firman kehidupan itulah yang selalu menjadi kekuatan yang membentuk hidup kita sebagai pribadi-pribadi dengan karakter yang baru, yang dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, otentik dan aktual dimanapun kita berada. Di lingkungan kita hidup bertetangga, jadilah saudara yang baik bagi tetanggamu. Di tempat kita bekerja, jadilah pekerja yang baik, pekerja yang menjadi contoh. Jangan dihantui oleh paranoia yang berlebihan. Hadir, tunjukkan prestasimu, tunjukkan yang terbaik seperti nyanyian kita teh, ikiran cuma itu ya. Manis dan sopan selalu ketika ku jadi di mana-mana pun kita menjadi saksi Kristus. Ijabu pe amatuina sebagai bapak harus menunjukkan saksi Kristus wibawa. Jangan saya dituntut kepala keluarga tapi tidak pernah menunjukkan kualitas karakter wibawa sebagai seorang kepala keluarga. Misalnya seperti di kampung sana masih ada dalam kunjungan-kunjungan kita. Saya mau semaholan neko dia nanti.
Nungai kore jam 7:30 kopi naos sai maturus tabehmu jama ngotik naik naik inna ngane kabis kopi non tabehmu sai 1 persederian ujungna Roma sahih le permasahiti mah gudang tong harus menunjukkan wibawa kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai anak Tuhan yang bersekutu di tengah-tengah di gereja. Tengok mak, apapun beratnya, apapun tegangnya persoalan yang kita hadapi di gereja, jadilah pribadi-pribadi anak Tuhan yang menunjukkan genitas Kristus itu telah membentuk kehidupan kita sebagai anak yang baru. Kita selesaikan dengan karakter Kristiani, sabar, tenang, melakukan itu dalam rangka kasih, dalam roh untuk saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan, apalagi mempermalukan. Apapun itu, nah itulah yang akan membangun genitas kita. Kiranya terang Kristus itu bersinar terus dari hidup kita masing-masing. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan